Ёбаный, осколки, осколки! Rusia baru-baru ini melancarkan serangan balas dendam setelah sebelumnya Ukraina menggempur negeri beruang merah tersebut dengan serangan udara. Saling serang antar keduanya pun tidak terhindarkan satu sama lain di tengah pergantian estafet kepemimpinan di Amerika Serikat. Lalu bagaimana kronologi jelas dari peristiwa saling serang tersebut? Beberapa hari yang lalu, militer Ukraina melancarkan serangan udara dengan mengerahkan 34 unit drone ke Moskow. Bisa dikatakan ini merupakan serangan drone terbesar Ukraina ke Rusia sejak peperangan dimulai di tahun 2022. Sedangkan militer Rusia mengaku telah menghancurkan 50 unit drone di wilayah lain Rusia Barat. Seperti pada momen ini, di mana drone Ukraina berhasil ditembak jatuh di wilayah udara Moskow. Pihak militer Rusia berpendapat bahwa drone tersebut memiliki jangkauan hingga 900 km, serta membawa hulu ledak seberat 90 kg. Tentunya hal tersebut memungkinkan Ukraina memberikan sedikit pukulan terhadap Rusia. Kejadian seperti ini tidak terjadi hanya sekali. Karena beberapa aksi penjugatan serangan drone Ukraina pun bisa kalian lihat pada video ini. Pada rekaman tersebut terlihat sebuah drone yang dikirimkan oleh militer Ukraina sedang terbang rendah dengan kecepatan tinggi. Karena hal tersebut, pasukan Rusia pun mencegatnya hingga membuat drone tersebut meledak di udara. Ledakannya pun tidak begitu besar sehingga operasi penjugatan drone tersebut tidak begitu membuat Rusia mengalami kerusakan. Meski demikian, serangan drone dari Ukraina juga membuat beberapa wilayah di Rusia mengalami kebakaran. Seperti pada video yang tersebar ini, di mana api yang cukup besar muncul bersamaan dengan kepulan asap, membuat pemadam kebakaran setempat cukup kesulitan untuk memadamkannya. Это, короче, пиздец, ребят, я хуй его знает. Вот мой дом, блядь. Selain berdampak membuat beberapa titik di wilayah Rusia kebakaran, serangan drone Ukraina juga membuat penerbangan dialihkan dari 3 bandara utama. Badan Transportasi Udara Federal Rusia mengatakan bandara Domodedovo, Sheremetyevo, hingga Sukovsky mengalihkan sedikitnya 36 penerbangan atas serangan drone terbesar yang dilakukan oleh Ukraina. Belum lagi dengan korban yang berdampak atas serangan tersebut. Pihak Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa setidaknya 5 orang terluka di wilayah Moskow atas insiden serangan udara Ukraina. Lalu apakah Rusia hanya tinggal diam? Tentu saja tidak. Rusia pun juga turut melancarkan serangan udara untuk membalas Ukraina. Tidak tanggung-tanggung, Rusia dikabarkan mengerahkan hingga 145 unit drone Shahid serta drone kamikaze lainnya dan menargetkan ke setiap bandara negara Ukraina tanpa ampun sedikit pun. Bahkan dikabarkan serangan drone ini juga menjadi yang terbesar sama invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Serangan drone terbesar tersebut bisa kalian lihat pada CCTV yang ada di Ukraina ini. Memperlihatkan drone Shahid asal Iran yang digunakan oleh militer Rusia menghantam sebuah bangunan di Ukraina. Ledakan yang dihasilkan oleh drone tersebut terbilang sangat besar, bahkan bisa dikatakan menyerupai sebuah rudal. Ini membuat serangan drone Shahid oleh militer Rusia akan menjadi tamparan keras bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa negaranya tidak akan mampu mengalahkan kemampuan militer Rusia. Dampak dari serangan drone oleh militer Rusia pun juga tidak main-main. Bagaimana tidak, serangan tersebut menghancurkan berbagai bangunan yang ada di Ukraina. Bahkan kebakaran yang dihasilkan oleh serangan drone tersebut jauh lebih besar dari serangan Ukraina ke Moskow. Hal ini tentu membuktikan bahwa serangan drone Rusia jauh lebih mematikan dibandingkan dengan serangan drone Ukraina. Ребята, это пиздец, нет подъезда. Beberapa hari sebelum Ukraina melancarkan serangan drone, Rusia juga sempat melancarkan serangan drone ke wilayah kota pelabuhan Laut Hitam Odessa, Ukraina.
Bisa kalian lihat, serangan drone yang dilakukan oleh militer Rusia telah membuat kebakaran hebat pada sebuah bangunan di Odessa. Akibatnya, bangunan tersebut mengalami rusak permanen. Selain itu, akibat serangan udara tersebut, pihak Ukraina mengatakan bahwa 13 orang mengalami luka dan 1 orang lainnya dinyatakan tewas. Serangan udara oleh militer Rusia tentu telah menyebabkan penderitaan besar bagi Ukraina. Berbagai bangunan terbakar hingga hancur akibat serangan drone yang menghujam negara tersebut. Belum lagi dengan korban jiwa yang berjatuhan akibat serangan udara tersebut. Dan dikabarkan 5 orang tewas di Mykolaiv, Ukraina Selatan akibat serangan drone terbesar Rusia. Ебануться. Dengan beban penderitaan yang dialami oleh Ukraina, kemana mereka bisa mengadu? Tentu saja ke Amerika Serikat. Pasalnya, satu-satunya harapan Ukraina untuk bisa memenangkan peperangan melawan musuhnya adalah sokongan bantuan dari negeri Paman Sam. Namun sayangnya Amerika Serikat yang selama ini Ukraina kenal sepertinya sudah mulai berubah. Hal ini tentunya disebabkan karena Donald Trump memulai kembali debutnya menjadi Presiden Amerika Serikat menggantikan Presiden Joe Biden. Respect and gratitude resonate in each American heart. Penggantian kepemimpinan Amerika Serikat tentunya akan berdampak besar bagi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya, pada saat kampanye, Trump mengkritik kebijakan luar negeri Biden terkait penanganannya dalam menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, Biden terlalu menghambur-hamburkan uang demi memperpanjang konflik Rusia-Ukraina. Dari pernyataan tersebut, para pengamat telah berspekulasi bahwa terpilihnya Trump sebagai presiden akan menjadi mimpi buruk bagi Ukraina. Apalagi Trump juga sempat mengatakan bahwa ia akan menghentikan bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina ketika dirinya menjabat. Tentu ini akan menjadi masalah besar bagi Ukraina yang sedang berjuang untuk mewujudkan mimpinya dalam mengalahkan musuh terbesarnya, yakni Rusia. Hal ini juga dipertegas oleh putra tertua dari Trump yang mengejek Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Donald Trump Jr. tersebut mengatakan bahwa hanya tinggal hitungan minggu lagi Zelensky akan kehilangan tunjangannya. Tunjangan yang dimaksud merujuk pada pendanaan militer Amerika Serikat kepada Ukraina dalam upayanya melawan kekuatan besar Rusia. Apakah ini akan menjadi ujung perjuangan Zelensky dalam upayanya mengalahkan negara besar sekelas Rusia? America first again, once and for all. So guys, kendati demikian, putusnya bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina bukan berarti bahwa Trump tidak akan menolong Ukraina. Karena terbukti pada saat Rusia dan Ukraina saling mengirimkan serangan drone, Trump dikabarkan melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebuah langkah yang tidak akan bisa dilakukan oleh Biden hingga akhir masa jabatannya. Lalu apa yang dibicarakan dalam sesi telepon antara Trump dan Putin? We're going to have a talk now, and obviously that will continue. But we look. Dikabarkan Trump meminta Putin agar menghentikan serangan udaranya untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Kendati demikian, Putin tidak begitu menghiraukan permintaan Trump dan tetap melancarkan serangan udaranya ke Ukraina. Wajar jika pemimpin Rusia tersebut belum bisa mendengarkan permintaan dari Trump. Wajar jika pemimpin Rusia tersebut belum bisa mendengarkan permintaan dari Trump. Pasalnya, hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat saat ini berada di titik terendah. Apalagi, Trump dan Putin belum pernah melakukan pertemuan lagi sejak Trump keluar dari Gedung Putih. Berbeda dengan sikap Biden yang sepertinya lebih menyukai jalur perang untuk menghentikan konflik. Di ujung masa jabatannya yang hanya tinggal 2 bulan lagi, Biden dengan sekuat tenaga mengupayakan agar bantuan militer hingga $6 miliar yang tersisa dapat dengan cepat terkirim ke Ukraina sebelum Trump menggantikannya. Hal ini dilakukan oleh Biden agar ketika Biden melepaskan jabatannya sebagai presiden, Ukraina masih dapat tetap berperang meskipun kebijakan luar negeri Trump telah membatasi sumbangan militer ke Ukraina. Tidak berhenti sampai di situ, Biden telah mengundang Trump untuk berkunjung ke Gedung Putih guna mendiskusikan kebijakan-kebijakan apa yang bisa diwariskan Biden kepada Trump. Ini menjadi pertemuan yang panas antara Trump dan Biden, serta Partai Demokrasi dan Republik.
Lalu, apa yang akan terjadi ke depannya? Beberapa pengamat berspekulasi jika Biden sepertinya akan membahas terkait konflik antara Rusia dan Ukraina. Pembahasan tersebut tentunya akan meliputi pendanaan militer Amerika Serikat ke Ukraina. Bahkan besar kemungkinan Biden akan memaksa Trump untuk terus mengucurkan dana militer kepada Ukraina selama perang. Namun apakah Trump akan mendengarkan hal tersebut? Besar kemungkinan Trump tidak akan menerima permintaan tersebut. Hal tersebut juga dipertegas oleh Senator Bill Hagerty, sekutu Trump yang dianggap sebagai kandidat utama untuk jabatan Menteri Luar Negeri. Hagerty mengatakan bahwa rakyat Amerika Serikat menginginkan agar mereka lebih dulu dilindungi sebelum Amerika Serikat melindungi negara lain. Hal ini tentu sejalan dengan visi Trump yang ia pegang selama kampanye, yakni America First.